Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sama guru-guru SMA. Sekarang udah ada wakil wakil kepala bidang kurikulum kita, Pak siapa? Rohim, Lengkapnya? Rohim Isnan Septian Wibowo. Nah, panjang, anak zaman now. Ini wakil kepala bidang kurikulum ya. Alhamdulillah sudah membersamai dari awal pendirian SMA, awal pembentukan Dewan Guru sih sebenarnya. Pak Rohim di Manbol Ulum udah berapa tahun? Saya di Manbalu itu dari 2021, berarti sekarang udah ketiga tahun ya, mau 3 tahun. Udah 3 tahun, berarti masuk sebelum SMA dibuat. Iya betul. Oke. 3 tahun itu gimana perasaan Pak Rohim nih di Manbol Ulum selama 3 tahun? Wah, ya sebenarnya 3 tahun ini waktu yang singkat sebenarnya Pak. Singkatnya, Singkat karena pengabdian saya di dunia pendidikan itu sebenarnya udah masuk 8 tahun. sudah 8 tahun. Iya, 5 tahunnya itu di sekolah yang lain. Tapi rasanya 3 tahun ini tuh kayak lama sekali. Hmm, Kenapa lama? Karena saya merasa nyaman gitu. hmm. Nyaman karena begitu datang saya langsung seolah-olah udah bukan orang asing. Saya banyak diterima baik dengan guru-guru senior maupun guru-guru yang mungkin baru masuk juga setahun sebelum saya. Lamanya bukan karena bosen berarti ya. Betul. Orang kalau ngerasa lama kan biasanya bosen gitu. Karena menikmati setiap detiknya gitu. Itu dia. Betul. Kayak tadi dibilang 5 tahun sebelumnya di sekolah luar. Ya. Di mana itu Pak? Dulu itu pertama kali saya lulus kuliah itu saya langsung masuk ke SMA Putra Nirmala Putra Nirmala di di Jalan Sutomo, Cirebon. Cirebon. Nah, iya. Jadi disclaimer, Pak Rohim ini rumahnya jauh. Waktu di SMA Nirmala itu jauh juga. Waktu di SMA masih di Plumbon. Oh masih di Plumbon. Ya, Belum touring kayak sekarang. belum. Sekarang di mana Pak? Sekarang di Kuningan. Di Kuningan. Jadi Kuningan. Pak Rohim ini anak touring, tiap hari touring dari rumah ke sekolah. Eh, Selama di Manbululu, Pak Rohim itu hanya mengajar matematika. Betul. Selainnya Tidak ada. nggak ada, cuma Tidak. matematika. Hanya matematika. Ini orang yang ahli hisap, Wah, suka ngitung, suka ngitung. Eh, Pak Rohim kuliah di saya lulus dari Unswagati, Unswagati, Cirebon. Betul. Cirebon. Iya. Kemarin ini malu-malu nih, karena belum selesai. Kemarin melanjutkan di Kemarin melanjutkan di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Betul. Masih masih mohon doanya ini, masih Masih mohon mau doanya, nanya ya. masih mohon doanya belum. Alhamdulillah, walaupun orang Indonesia tiap apapun pasti alhamdulillah aja. Alhamdulillah betul. Eh, Gimana Pak selama 3 tahun, apa aja yang pengalaman-pengalaman yang seru di SMK? Ada nggak nih? Iya, tentunya ada sih, Pak. Mhm. Pertama tadi saya merasa saya tuh bukan orang asing. Masuk ke sini tuh seolah-olah memang ini keluarga saya di sini. Mhm. Jadi banyak yang senior-senior itu ya seolah-olah mereka adalah orang tua saya sendiri. Mhm. Kemudian yang teman-teman sejawat lainnya ya saudara-saudara saya juga. Jadi kita obrolan selayang pandang itu semuanya nyambung. Kemudian dari segi aktivitas dunia di kelas, ya tentunya karena di sini banyak ya Pak. Kelasnya banyak ya? Kelasnya banyak betul. Kelasnya Kelasnya banyak. banyak jadi banyak sekali hal-hal yang menarik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Karena karakter anak-anak itu ya pasti kita sependapat bahwasanya
kita tidak bisa menyamakan mereka semua. Pak Rohim tuh galak nggak sih? Biasanya guru matematika itu terkenal galak. Kalau Pak Untuk Rohim sendiri merasanya galak apa enggak? sebenarnya saya ngerasa nggak galak ya, Yap, tapi disiplin lah. disiplin, Disiplin ya. disiplin. Iya, karena kalau pembawaan galak dari kuliah itu saya sudah ditanamkan oleh dosen-dosen itu sudah nggak usah jadi karakter yang galak. Hmm, Yang penting gimana kita diterima. Karena anak untuk mendengar atau mempelajari kata matematika sendiri yap, itu udah takutnya luar biasa ya. yap. Nah, itu kalimat yang selalu saya ingat dari dosen-dosen saya. Akhirnya saya coba terapkan mulai waktu itu masih praktek, belum diluluskan masih praktek. Nah, mulai dari situ saya coba bangun karakter yang sekiranya menyenangkan, yang sekiranya diterima secara pribadi, baru kita masuk ke secara materinya. Jadi lebih ke disiplin sih sebenarnya. Disiplin ya, Iya. nggak galak. Tapi murid nganggapnya galak apa disiplin nih, Pak? Nah, kalau murid ya macam-macam juga sih. Yap. Mereka ada yang menerimanya, oh iya ini guru yang menyenangkan nih, saya Hmm. senang belajar sama bapak. Tapi ada juga yang ya minoritas sih, oh ini galak, nggak suka dan sebagainya. Soalnya matematika itu bagi saya kayak duren, Pak. Oh Kayak duren. iya, Yang nggak suka nyium baunya dari jauh aja udah nggak suka banget. Baru malamnya besok jadwal matematika, aduh, udah malas. itu dia. Tapi yang suka, wah ini suka banget Benar-benar. gitu. Jadi kalau memang matematika tuh kalau emang nggak suka, gurunya pasti dibilang galak sih. Kalau Iya. misalkan suka, enak-enak aja kok. Nah ini Pak Rohim udah pengalaman 8 tahun nih ngajar ngajar matematika. Pertanyaannya, kenapa milih matematika? Nah, ini dia. Sebenarnya kalau flashback dari awal itu saya juga atas dasar keterpaksaan sebenarnya, Pak. Hmm, memang matematika agak sulit ya untuk sukarela ya. Betul. Harus dipaksa dulu Saya ya. sendiri merasakan seperti itu. Karena dulu itu waktu saya zamannya sekolah, sekolah dasar, menengah, itu untuk di matematika itu kurang sebenarnya. Hmm. Saya lulus SMA itu niatnya mau langsung kerja, nggak kuliah. Tapi karena berhubung ijazah SMA sulit untuk mencari pekerjaan, Hmm. akhirnya sampai batas yang tentukan itu saya nggak bisa masuk di dunia kerja manapun. Hmm. Akhirnya orang tua meminta saya udah lanjutkan kuliah. Tapi perguruan tinggi negeri sudah tutup semua pada waktu itu. Ya sudah cari di mana aja kalau misal mau berhenti setahun ya setahun. Hmm. Tapi saya mikir usia. Hmm. Kalau Eman ya, misalkan betul. ninggalin setahun. Nah, akhirnya saya coba cari informasi dan alhamdulillah waktu itu sahabat-sahabat saya dari organisasi Rohis di Hmm. SMA 1 Sumber Hmm. itu Oh, manis. betul Rohis lagi. Rohis menginfokan. Kebetulan mereka bertanya, kamu udah daftar kemana? Saya belum kemana-mana. Ya udah, ini 3 hari lagi mau ada pembukaan seleksi swasta se-Indonesia, Se-Indonesia. se-Indonesia pada waktu itu. Akhirnya saya coba konsultasi dengan orang tua dan saya pikir wah namanya swasta, sudahlah nggak usah jauh-jauh biar bisa masih dekat dengan orang tua, saya pikir seperti itu. Akhirnya saya pilih yang terdekat dan waktu itu tujuan saya gimana caranya agar otak saya tidak berhenti Hmm. untuk berpikir. Dan saya memilih ke Unswa Gati dan ya saya menantang diri adalah coba matematika. Hmm. Eh, Seperti itu. masuk Pusogati tahun 2012. 2012. 2012. 2012 itu saya masih SMA, awal masih SMA. Nah, di Unswagati masuk hima dan sebagainya. Ya, alhamdulillah karena dari SMA pun saya sudah sering berorganisasi, Hmm. akhirnya
kalau nggak organisasi tuh gimana gitu, Bu. Terus Kalau kata anak zaman sekarang sih paling aktivis. akhirnya saya pilih waktu itu, Hmm, saya masuk resimen. Yep. Masuk resimen sampai pendidikan dasar selesai, tapi saya merasa masih ada yang kurang. Akhirnya saya coba masuk juga di himpunan cabang 2, Himpunan Himpunan Pendidikan Matematika oh, Unswagati. eh, untuk anak matematika masuk organisasi itu agak agak jarang ya. Enggak. Enggak juga sih, Gus. Saya di sana malah banyak, Hmm, banyak. banyaknya anak matematika di Unswagati itu. Iya, karena pada waktu itu ya mungkin lagi masanya kali ya, Hmm, Gus ya. Masanya mahasiswa matematika emang lagi semangat untuk yep, berorganisasi. lagi hype ya. Ya, betul. Karena emang karakternya anak IPA tuh nggak suka organisasi biasanya. Dia memang udah suka dengan pelajarannya itu gitu. Ya, Kalau kalau organisasi kan biasanya makanan anak IPS ya. karena dia nggak betah di kelas, cari rumah lain. Malah di Unswagati eh, aktivisnya dari anak-anak IPA berarti. Iya. Terus anak sosialnya IPS-nya mainannya apa itu? Oh, enggak, tetap Oh banyak tetap, juga, iya. tetap. Karena untuk kan ini masih lingkupnya himpunan, Ya, himpunan ya, di ya, ya, ya. Di matematika itu ya di sendiri kan. matematika itu sendiri, belum sampai Ya ke memang anak-anak universitas. IPA semua kan. Ya, gitu. Kalau di universitas baru Kalau di universitas masuk. mungkin minoritas. Gitu. Gitu. Iya. Karena saya, Abah juga kan aktivis, aktivis. Jadi kita tahu isinya aktivis itu kayak gimana. Nah, eh, luar biasa banget ketika Pak Rohim sudah anak IPA mau jadi aktivis. Itu luar biasa banget. Anak orang matematika lagi. Eh, Setelah Pak Rohim di Unswagati langsung ngajar Iya, betul. di Putra Nirmala itu. Putra Nirmala itu. Betul. Sebenarnya untuk Komputer Nirmala ada cerita yang mungkin unik ya. Kenapa tuh? Gini. Jadi waktu itu saya belum lulus, Gus. Mm-mm. Belum lulus. Oh, masuk sana masih Infonya belum lulus. Temen itu udah masuk duluan di sana, hmm, temen. Kemudian dia itu mungkin sudah mulai bosan dengan dunia pendidikan, akhirnya bercerita ke Kaprodi mm-mm. Unswagati. Beliau mencari rekomendasi kira-kira siapa. Akhirnya Kaprodi karena dari Kaprodi langsung menunjuk saya. Udah coba sana ngobrol sama Rohim kan. Berarti Pak Rohim ini eh, rekomendasi langsung dari Kaprodi. Betul. Itu saya tahu juga dari teman itu juga bahwasannya Kaprodi merekomendasikan saya. Udah, Yum kata waktu itu Kaprodinya Bu Cita. Cita. Mm-mm. Eh, Kata Bu Cita, mau nggak kamu gantiin saya di Putarin Malang? Saya mikir, saya belum lulus, saya emang bisa. Gitu. Gak apa-apa, nanti ada seleksinya kok. Ya udah, kalau saya kan istilahnya dari kecil itu saya bukan orang jenius, Hmm, tapi saya tuh orang yang pengen usaha hmm, keras saya tuh ya ya harus gitu ya. hmm, hmm. Karena saya dari kecil nggak punya bakat apapun. Akhirnya kalau untuk mau sesuatu itu harus berusaha berjuang. Akhirnya saya coba, Oh, itu walaupun rekomendasi dari Kaprodi, tetap ada seleksi. betul, ada seleksi. Karena ya kita tahu juga yayasan sana emang Ketat. ketat, betul, memang ketat juga. Ya, ini menunjukkan kalau Pak Rohim kerja bukan di tempat yang asal-asalan kan gitu. Betul. Nah, Nah, akhirnya masuk. akhirnya setelah melalui seleksi, ya masuk juga. Hmm. Tahu Pak Rohim dulu seleksinya berapa orang? Enggak tahu, Nggak tahu. enggak tahu. Tertutup berarti ya. Ya, yang Hmm. jelas saya langsung micro teaching waktu itu Mhm. bersama kepala sekolah dan kurikulum di sana. Tesnya itu langsung micro teaching. Langsung micro teaching dengan kelas yang emang super ya. Saya, Hmm. saya pikir itu
anak-anak yang luar biasa. Mereka kritis, dan kritisnya itu bukan hanya sebatas ingin tahu, tapi sampai ke tingkat menguji juga. Karena Padahal pertanyaan kan ada 2 ya, Gus, ya. yang ditanya itu anak kelas Anak kelas waktu itu masih kelas 10, 10. masih 10 kelas itu satu 10, SMA. kelas 1 SMA. Satu SMA itu udah Udah punya kritis. daya kritis, udah punya kecenderungan belajar yang tinggi berarti. Betul, betul. Saya juga kaget itu begitu masuk, wah ini luar biasa. Untung saya punya pengalaman di organisasi Yap. gitu ya. Jadi ya nggak panik lah dengan hal yang seperti itu. Ya, alhamdulillah banget ya. Betul. Akhirnya masuk ke Putra Nirmala dan sebagainya. Lalu kenapa keluar? Sekolah bagus di situ. Ya, waktu itu memang ada ya alam juga Gus ya. Seleksi alam juga karena COVID. Karena COVID itu akhirnya Kemarin di episode kemarin ada juga guru yang pusing gara-gara COVID. Ini juga termasuk korban COVID berarti. pastinya Gus. Iya. Itu pas COVID karena mungkin ya semua perekonomian juga kan berkurang ya, terpengaruh. Yep. Akhirnya di sana berkurang minat siswanya juga, sehingga mau nggak mau harus pengurangan guru tenaga. Iya. Padahal udah nyaman banget di sana. Karena kenikmatan guru kan, kalau guru sejati itu kenikmatannya tadi seperti Pak Rohim bilang, sangat suka dengan kondisi kelas gitu. Yeah. Apapun kondisinya, apalagi kondisi yang seperti itu gitu. Betul. Itu udah kenikmatan tertinggi guru ya. Betul. Gitu. Jadi karena COVID ini. Yeah. Nah, tadi belum selesai tuh. Selesai dari Unswagati, lanjut ke Universitas Negeri Semarang. Ya. Ceritanya karena waktu itu begitu lulus, saya udah punya kerjaan, saya udah istilahnya udah pegang uang lah Gus ya. Yep. Jadi ada semangat untuk melanjutkan lagi. Kebetulan saya juga minta doa restu dari orang tua mendukung. Ya sudah kalau misalnya memang kamu mampu, siap, saya siap, coba. Akhirnya kita tuh berberapa orang ya, 9 orang kalau nggak salah. Dari Unswagati berangkat ke UNES itu untuk seleksi. Ya biasa awalnya. Berangkatnya dari Unswagati bersama alumni seangkatan Pak Rohim gitu. Iya betul. Karena waktu itu ada seleksi bersama dan kita juga mengumpulkan siapa aja nih yang mau melanjutkan ke UNES. Terus udah berangkatnya bareng aja. Akhirnya kita bareng. Mobilan waktu itu 2 mobil, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kita berangkat ke sana, berjuang bersama di sana. Ya walaupun ada yang terseleksi juga sih. Yep. Pasti ada. Pasti ada seleksi alam, pasti ada. Betul. Nah, singkat cerita kami masuk, kemudian sudah sampai sebenarnya udah sampai detik-detik terakhir sebenarnya. Saya mulai tergoda dengan kehidupan. Saya mulai tergoda dengan kehidupan. Saya mulai mencari-cari. Kira-kira saya kerja sudah ada. Kemudian istilahnya uang juga udah pegang. Ini pendamping hidup saya siapa? Akhirnya mulai itu. Daftar UNES itu sebelum menikah ya? Betul. Masih sendiri waktu itu. Dan saya pikir ini udah tinggal terakhir ya. Saya pikir bisa lah. Bismillah bisa sambil mencari. Saya cari kira-kira pendamping hidup saya siapa nih. Saya coba ya kalau misalnya ini mah proposal saya sebar. Proposal saya sebar gitu. Ke beberapa. Dan ternyata yang nyangkut cuma satu, yaitu istri saya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar. Ya, yang nyangkut 2 juga yang jadi tetap 1. Satu ya, guys. Mau nyangkutnya 3 juga jadi tetap 1. Iya. Nah, itu. Jadi ceritanya karena saya memperjuangkan kehidupan selanjutnya,
akhirnya fokus saya terbagi waktu itu. Kan ada istilah gini, kalau saya setiap ketemu orang-orang yang kuliahnya di universitas-universitas yang agak tinggi grade-nya, itu saya selalu tanya, susah masuknya apa susah keluarnya? Jawabannya kebanyakan susah keluarnya. Dan bagi saya, sekolah itu semakin lama semakin bagus. Apalagi UNES. Iya, iya, iya. Masuknya susah, perjuangan, ngapain buru-buru keluar? Santai aja, Iya, nikmat ya Gus ya. nikmati aja. Jadi Pak Rohim itu memang kualitasnya sudah sangat bagus, makanya diterima di UNES. Ya memang garis hidup aja. Dulu tidak sempat ke negeri, ya memang garis hidup saja itu kan gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi sekarang masih memperjuangkan UNES dan kabarnya akan berpisah lagi dengan Menggul Ulum. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Iya. Ini menunjukkan kualitas Pak Rohim itu kualitas yang baik. Alhamdulillah Pak Rohim diterima sebagai tenaga P3K. Betul. Alhamdulillah. Gitu. Apa harapan Pak Rohim sama anak-anak didik Pak Rohim nih? Iya. Yang pertama, saya selalu berharap, saya selalu mendoakan pada teman-teman yang sudah pernah belajar dengan saya, baik di kelas maupun di luar kelas gitu. Itu semoga mereka sukses gitu. Sukses selalu dan kemudian daya juangnya tidak menurun. Sehingga kita harus selalu mengedepankan kualitas. Dari sana dan yang paling utama juga jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau matematika udah takut duluan, Berarti kita deh, nggak tahu rasanya. ya, anak matematika punya daya juang yang tinggi ya. Harus guys, Hmm, harus. Kalau karena nggak gitu ya kita nggak tahu rasanya. ya, Kita sering saya kasih tugas ke teman-teman itu, kerjakan ya. Mereka saya tanya lagi berapa menit kemudian, udah selesai belum? Belum. Udah nyobain? Belum. Gitu. Jadi di sana ketegasan mulai. Ini harus dicoba. Jadi pesan saya, kalian nggak boleh takut. Mau gagal dalam belajar itu wajar. Yap. Yang nggak wajar itu yang nggak mau nyoba. Gitu. Dan saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu sukses. Ketika udah sukses, biasanya kalau saya keluar itu karena saya juga pernah digituin Gus. Ya. 5 tahun setelah keluar dari sini, entah gurunya yang keluar atau sayanya yang keluar, ketemu saya udah sukses ya. Gitu. Dulu guru Selalu saya di seperti itu. challenge ya. Iya, Selalu challenge. itu dia. Jadi saya juga coba terapkan itu kepada eh, anak didik agar ya tadi mereka punya tujuan, agar apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka eh, ucapkan itu semua harus atas dasar sadar. Dengan begitu mereka akan coba ya tadi eh, merupakan tantangan atau bukan ucapan-ucapan dari gurunya atau hanya sebatas angin berlalu. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan. Oke. Terakhir, pendapat pribadi Pak Rohim tentang SMA Global Cendekiaman Bolulum gimana? Ya, untuk di Mau minum dulu Pak? alhamdulillah lagi puasa. Nanti aja. Yang penting nawarin saya. Oh iya. Di era yang sekarang dengan kemonotonan daya saing di SMK memang ini salah satu solusi Gus ya. SMA digalakkan kembali karena saya pribadi lulusan SMA ya ini untuk SMA Aman Balulung Global Cendekia Aman Balulung ini sudah bagus, sudah berani untuk coba
membuka dan memberikan pelayanannya untuk anak-anak yang memang ingin berjuang bersama, dan nggak tanggung-tanggung, gurunya langsung diseleksi lagi. Gitu. Seleksinya ketat banget. Iya, aduh, saya juga ini awalnya saya bisa apa enggak nih, lihat ada seleksinya seperti ini, tapi ya tadi karena daya juang saya buktikan, dan ya ini harapan tujuannya sudah tergambar jelas, sudah tergambar jelas. Kita tinggal semangat aja, semangat terus. Bahwasannya ini garis finishnya udah kelihatan nih. Tinggal waktu yang membuktikan. Tinggal waktu yang membuktikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil daripada apa yang kita upayakan. Amin. Biar kita bisa ngobrol lagi. Kita cukupkan, nanti kita obrolin lagi keseruan-keseruan tentang matematika sama Pak Rohim. Dan mungkin dengan anak-anak didiknya Pak Rohim, mungkin biar lebih seru. Boleh. Jadi kita cukupin dulu, Rohim. Siap. Oke. Makasih banyak Pak Rohim atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya, karena guru matematika itu langka. Langka guru matematika itu. Semoga akan ada murid-murid Pak Rohim yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan matematika. Amin. Oke, itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Karena ini saya host, biar agak sedikit Islami di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.